Shalom buat keluarga kami, sahabat kami, dimanapun saat ini berada. Saatnya lagi pada malam hari ini kita masuk ke dalam mesbah keluarga dan pembacaan firman Tuhan. Dan kami mengundang untuk kita semua masuk dalam ibadah ini. Sebelumnya kita angkat pujian kita. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bermazmur bagimu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Kita angkat sekali lagi pujian ini. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku
Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami puji, kami sembah dan kami tinggikan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus penebus kami, dan dalam persekutuan Roh Kudus yang senantiasa memberikan pertolongan kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hadirat Tuhan yang Maha Kudus, karena kami rasakan Tuhan begitu kasih pada kami. Kami rasakan penyertaan Tuhan turun atas kami, turun atas keluarga kami, sahabat kami dimanapun saat ini berada ya Bapa. Dari pagi hingga sampai pada malam hari ini, kami terima semua berkat-berkat yang datangnya dari-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan membaca kebenaran firman Tuhan dan mendengar pencerahan firman Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, memberikan pengertian kepada kami ya Bapa, untuk kami dapat memahami dan mengerti firman Tuhan. Di atas semuanya ya Bapa, ampunkan kami atas segala pelanggaran, salah dan dosa kami, agar kami senantiasa layak menjadi anak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus penebus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Mari kita buka Alkitab kita untuk pembacaan yang pertama dari Perjanjian Lama, yaitu Imamat 8 ya. Imamat 8. Pentasbisan Harun dan anak-anaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan, korban penghapus dosa, 2 domba jantan, dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan." Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, "Inilah firman Tuhan yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan." Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu dikenakannya kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju epod, diikatkannya sabuk baju epod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Dikenakannya tutup dada kepadanya, dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnyalah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnyalah patam emas, yakni jamang yang kudus, sepertinya diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinyalah kemah suci serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. Dipercikkannyalah sedikit dari minyak itu ke mezbah 7 kali, dan diurapinya mezbah itu serta segala perkakasnya, dan juga bejana pembasuhan serta alasnya untuk menguduskannya. Kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun, dan diurapinyalah dia untuk menguduskannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu dikenakannyalah kemeja kepada mereka, diikatkannya ikat pinggang, dan dililitkannya dastar seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Disuruhnyalah membawa lembu jantan korban penghapus dosa. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan korban penghapus dosa itu. Lembu itu disembelih. Lalu Musa mengambil darahnya. Kemudian dengan jarinya dibubuhkannyalah darah itu pada tanduk-tanduk mezbah di sekelilingnya. Dan dengan demikian disucikannyalah mezbah itu dari dosa. Darah selebihnya dituangkannya pada bagian bawah mezbah. Dengan demikian dikuduskannya mezbah itu, dan diadakannya pendamaian baginya. Diambilnyalah segala lemak yang melekat pada isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang serta lemaknya. Lalu Musa membakarnya di atas mezbah. Tetapi lembu jantan itu dengan kulit, daging dan kotorannya dibakarnya habis di luar perkemahan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnyalah membawa domba jantan korban bakaran, lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya di atas kepala domba jantan itu. Domba itu disembelih, lalu Musa menyiramkan darahnya kepada mezbah di sekelilingnya.
Domba itu dipotong-potong menurut bagian-bagian tertentu, lalu Musa membakar kepalanya dan bagian-bagiannya dan lemaknya. Tetapi isi perut dan betisnya dibasuh dengan air. Lalu Musa membakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah korban bakaran yang baunya menyenangkan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya mereka membawa domba jantan yang lain, yakni domba persembahan pentahbisan. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba jantan itu disembelih. Lalu Musa mengambil sedikit dari darahnya dan membubuhnya pada cuping telinga kanan Harun, pada ibu jari tangan kanan dan pada ibu jari kaki kanannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu membubuh sedikit dari darah itu pada cuping telinga kanan mereka, pada ibu jari tangan kanan dan pada ibu jari kaki kanan mereka. Lalu Musa menyiramkan darah selebihnya pada mezbah sekelilingnya. Diambilnyalah lemaknya, ekornya yang berlemak, segala lemaknya yang melekat pada isi perut, umbai hatinya, kedua buah pinggang serta lemaknya dan paha kanannya. Dan dari dalam bakul berisi roti yang tidak beragi yang ada di hadapan Tuhan, diambilnyalah satu roti bundar yang tidak beragi, satu roti bundar yang diolah dengan minyak, dan satu roti tipis. Lalu diletakkannya di atas segala lemak dan di atas paha kanan itu. Dan ditaruhnya seluruhnya di telapak tangan Harun dan di telapak tangan anak-anaknya, dan dipersembahkannya kepadanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Dipersembahkannya semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Kemudian Musa mengambil semuanya dari telapak tangan mereka, lalu dibakarnya di atas mezbah, yaitu di atas korban bakaran. Itulah persembahan pentahbisan untuk menjadi bau yang menyenangkan. Itulah suatu korban api-apian bagi Tuhan. Musa mengambil dada domba itu dan mempersembahkannya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Itulah yang didapat Musa sebagai bagiannya dari domba jantan persembahan pentahbisan itu, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan lagi Musa mengambil sedikit dari minyak urapan dan dari darah yang ada di atas mezbah itu, lalu dipercikkannya kepada Harun, kepakaiannya, dan juga kepada anak-anaknya dan kepakaian anak-anaknya. Dengan demikian ditahbiskannya lah Harun pakaiannya dan juga anak-anaknya dan pakaian anak-anaknya. Berkatalah Musa kepada Harun dan kepada anak-anaknya, masaklah daging itu di depan pintu kemah pertemuan. Di sanalah harus kamu memakannya dengan roti yang ada di dalam bakul untuk persembahan pentahbisan, seperti yang telah kuperintahkan, dengan berkata, Harun dan anak-anaknya haruslah memakannya. Dan apa yang tinggal dari daging dan roti itu haruslah kamu bakar habis dengan api. Janganlah kamu pergi dari depan pintu kemah pertemuan selama 7 hari, sampai kepada genapnya perayaan pentahbisan, karena perayaan pentahbisan akan berlangsung 7 hari lamanya. Seperti yang diperbuat pada hari ini, demikian juga diperintahkan Tuhan kamu perbuat kelak untuk mengadakan perdamaian bagimu. Di depan pintu kemah pertemuan haruslah kamu tinggal siang malam 7 hari lamanya, dan kamu harus lakukan kewajibanmu terhadap Tuhan dengan setia, supaya janganlah kamu mati, karena demikianlah diperintahkan kepadaku. Maka Harun dan anak-anaknya melakukan segala firman yang diperintahkan Tuhan dengan perantaran Musa. Sampai di sini. Selanjutnya kita buka di Perjanjian Baru, yaitu Kisah Para Rasul 9 ya. Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba
cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau?" "Tuhan," katanya, "akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus." Firman Tuhan, "Marilah pergi ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Judas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan di dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangan ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, 'Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku.' Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, 'Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus.' Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya." Saulus dalam lingkungan saudara-saudara. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, "Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala?" Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya, dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian, orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-muridnya, tetapi semuanya takut kepadanya, karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan, dan bahwa Tuhan telah
dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Petrus menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Dorcas. Pada waktu itu, Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Dan perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita dan berbahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemahlah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Terpujilah Tuhan, pada malam hari ini kita telah membaca firman Tuhan, satu pasal dari Perjanjian Baru yaitu Kisah Para Rasul, dan dari Perjanjian Lama dari kitab Imamat tentang pentahbisan Harum sebagai imam beserta anak-anaknya. Ya. Jadi Allah mengatur dan memimpin bagaimana cara pentahbisan seorang imam di tengah-tengah bangsa Israel pada masa itu. Dan kita juga belajar dari Kisah Para Rasul, ya, Kisah Para Rasul tentang seorang pilihan Allah yang akan dipakai Allah untuk memberitakan tentang Yesus. Dan orang pilihan itu adalah Saulus. Ya. Yang sebelumnya Saulus ini adalah seorang suku Yahudi, ya, bangsa Yahudi yang memusuhi para murid, memusuhi pengikut Kristus, dan berusaha untuk membinasakan para pengikut Kristus. Dia mengejar-ngejar pengikut Kristus dan berusaha untuk membunuhnya dan membinasakannya. Tetapi hal yang luar biasa, ternyata Allah bisa mengubahkan hati yang jahat
menjadi hati yang taat dan setia. Dengan kuasa Allah sendiri bekerja ketika Perjalanan. Saulus menuju ke Damsyik untuk memburu orang-orang Kristen, pengikut Kristus. Dia dilawat oleh Tuhan. Dan di dalam perjalanannya itu dia mendengar suara, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Siapakah engkau, Tuhan?" Kata Saulus tadi. Dan Siapakah engkau, iya, Tuhan? akulah Yesus yang engkau aniaya. Jadi kita melihat di sini bahwa Tuhan berotoritas untuk memilih seseorang menjadi alatnya untuk memberitakan firman Tuhan, untuk memberitakan nama Tuhan ke tengah-tengah dunia ini. Ya, terpujilah Tuhan. Kita melihat bagaimana seorang Saulus diubahkan namanya menjadi Paulus. Dan sungguh luar biasa, Paulus hidup di zaman sesudah Yesus naik ke sorga. Ya, bukan hidup pada zaman Yesus ada di dunia ini, tetapi Saulus yang diubahkan namanya menjadi Paulus hidup pada zaman setelah Yesus naik ke sorga. Tetapi Yesus masih menjumpainya dalam perjalanan Saulus ke Damsyik, dan dia mengalami kebutaan pada perjalanannya. Kemudian Allah memerintahkan siapa tadi? Memerintahkan siapa? Ananias untuk mendoakan Saulus supaya matanya dapat melihat kembali. Dan ketika mata Saulus sudah dapat melihat kembali, dia dengan perubahan yang luar biasa terjadi kepadanya. Dia memberitakan nama Yesus. Terpujilah Tuhan. Ya, kita merasakan bagaimana Allah bekerja dalam seorang Saulus yang diubah menjadi Paulus. Dan luar biasanya lagi, Paulus menulis banyak kitab suci yang kita baca di dalam Alkitab kita ini. Dia menulis beberapa kitab Korintus, Galati, Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika, Timotius, Titus, Filemon. Ini semua adalah hasil dari seorang Saulus yang diubahkan Tuhan menjadi Paulus. Surat-surat ini semua Paulus sendiri di dalam kesaksiannya dalam memberitakan nama Tuhan. Ya, terpujilah Tuhan. Marilah kita senantiasa setia dan taat kepada Tuhan yang dapat mengubahkan seorang yang jahat, seorang yang pembunuh, diubahkan Tuhan menjadi orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Tidak hanya saja dibenarkan oleh Tuhan, tetapi juga diperlengkapi dan diutus dan dipakai Tuhan untuk alatnya, alat di tangan Tuhan untuk menyaksikan nama Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah Tuhan, kiranya melalui diri kita, pribadi lepas pribadi, boleh dipakai Tuhan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan dalam diri kita, sesuai dengan karunia yang Tuhan karuniakan kepada kita, kepada Taro, kepada Lionel, kepada kita semua, kepada keluarga kita masing-masing, ya, kepada keluarga-keluarga kita. Kita bisa dipakai Tuhan, dipilih Tuhan untuk memberitakan nama Tuhan, menyaksikan nama Tuhan di tengah-tengah dunia ini, supaya nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan dan berkuasa. Dan melalui pemberitaan para hamba-hambanya ini semua, kita boleh semakin mengenal Tuhan dan semakin mengasihinya sampai nanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali.
kita dijemput di awan-awan. Terpujilah Tuhan, marilah kita senantiasa menyiapkan diri kita dan keluarga kita untuk dapat dipakai Tuhan sesuai dengan rencananya. Terpujilah Tuhan dengan firman-Nya. Amin. Sebelum kita masuk ke dalam doa syafaat, kita angkat satu pujian lagi. Ku mau sepertimu Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam senang jalanku, memuliakan nama-Mu. Kita angkat sekali lagi. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Yesus dan juga Roh Kudus Tuhan kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau masih memberkati kami dan masih memberikan nafas kehidupan kepada kami hingga pada saat ini Tuhan. Ya Tuhan Yesus, terima kasih juga karena Engkau masih mengizinkan kami semua untuk berkumpul di rumah ini ya Tuhan, untuk melaksanakan mesbah keluarga, untuk menyembah nama-Mu, dan untuk membaca sebagian daripada firman-Mu. Ya Bapa, kiranya Engkau membantu kami agar dalam kehidupan kami sehari-hari kami dapat hidup dan beraktivitas sesuai dengan kehendak-Mu dan sesuai dengan firman-Mu saja. Ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati kedua orang tua kami, kiranya Engkau memberkati rumah tangga ini, khususnya kedua orang tua kami, yaitu papi dan mami. Engkau berkati mereka ya Tuhan, jauhkanlah mereka dari mara bahaya, maksud orang jahat, kuasa setan iblis, dan juga dari segala penyakit, terutama virus corona ya Tuhan. Bentengilah mereka dengan tangan-Mu ya Tuhan, karena kami percaya Engkau adalah satu-satunya Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Ya Bapa, berikanlah mereka kesehatan, umur yang panjang, rezeki, dan juga kesabaran dan ketabahan untuk mengajari kami dan mendidik kami anak-anak mereka yang ada di rumah ini Tuhan. Tuhan Yesus,
Kiranya Kau juga memberkati kami, anak-anak papi dan mami yang masih berada pada fase pendidikan kami. Kiranya Kau berikan kami kepintaran ya Tuhan, agar kelak kami bisa menjadi orang-orang yang sukses, yang berhasil, yang bisa membanggakan kedua orang tua kami, dan bisa menjadi berkat di tengah-tengah dunia dan masyarakat, bisa menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia dan masyarakat, dan bisa mengenalkan namamu kepada orang yang belum mengenalmu Bapa. Tuhan Yesus, kiranya Kau juga memberkati Kak Dian dan Bang Aril serta keluarga mereka. Engkau juga memberkati Kak Tania dan Bang Andre serta keluarga mereka. Ya Tuhan, Engkau juga memberkati keluarga-keluarga kami, sahabat-sahabat kami yang jauh maupun yang dekat ya Tuhan, yang berada di luar kota Medan maupun di dalam kota Medan. Kiranya Engkau satukanlah kami semua dalam kasih-Mu ya Bapa. Jauhkanlah kami semua dari mara bahaya, maksud orang jahat, kuasa setan iblis, dan juga dari segala penyakit ya Tuhan, terutama juga virus corona. Berikanlah kami kesehatan, umur panjang, dan juga rezeki ya Tuhan Yesus. Dan bantulah kami semua agar kami bisa menjadi saksi-Mu di dunia ini ya Tuhan. Ya Bapa, telah berbulan-bulan ya Tuhan, virus corona telah melanda di dunia ini ya Tuhan, terutama negara Indonesia ini ya Bapa. Ya Bapa, kami mohon kepadamu ya Tuhan, agar cepat diakhiri pandemi virus corona ini, agar kami dapat melakukan kegiatan dan aktivitas kami seperti pada biasanya ya Tuhan. Ya Bapa, Engkau berikanlah kekuatan dan kesehatan bagi tenaga-tenaga medis ya Tuhan, yang sedang bertarung melawan virus corona ini ya Tuhan. Dan juga Engkau berkatilah orang-orang yang kena virus corona ini ya Tuhan. Engkau jamah tubuhnya, Engkau sembuhkanlah mereka semua dari penyakit ini ya Bapa. Dan juga kami ya Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang terkena penyakit Tuhan, apapun itu penyakitnya, Engkau sembuhkanlah mereka dari obat-obat yang mereka minum ya Tuhan. Dan ya Tuhan, kepada pemerintahan ya Tuhan, Engkau berikanlah kepintaran dan kebijakan ya Tuhan, Presiden dan jajarannya dalam menghadapi pandemi virus corona ini ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa, ya Allah kami, yang Maha Kuasa kalik langit dan bumi, yang telah memilih dan memanggil kami dalam Yesus Kristus. Dengarlah suara kami Tuhan, dengarlah permohonan kami dan doa kami Tuhan, yang kami panjatkan ke hadapan-Mu, ke hadapan surga-Mu yang mulia, ke hadapan tahta-Mu yang kudus. Layakkanlah kami Tuhan, agar kami layak menjadi anak-anak-Mu, agar kami layak menjadi umat-Mu ya Tuhan. Berkatilah setiap kami yang ikut dalam ibadah ini. Berkatilah setiap kami yang memanggil dan berseru kepadamu Tuhan. Berkatilah keluarga-keluarga kami. Pulihkanlah keluarga-keluarga kami Tuhan, agar keluarga-keluarga kami mengalami lawatan dan jamahan Tuhan, mengalami kuasa dan pertobatan yang datangnya daripadamu, karena tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Seperti Saulus yang Kau ubahkan menjadi Paulus, dari orang yang jahat Engkau ubahkan menjadi orang yang memberitakan namamu dan menyaksikan namamu. Terpujilah Engkau ya Allah, yang penuh kasih dan kemuliaan dan penuh keagungan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Kau memberkati Tuhan semua rakyat Indonesia yang terkena imbas COVID ini, dalam masalah kesehatannya, dalam ekonominya. Bapa, Engkau pulihkan, Engkau lawat bangsa kami, agar bangsa kami boleh mengalami kemajuan, mengalami damai sejahtera dan kemakmuran, dan dapat mengalami damai sejahtera yang datangnya daripada Tuhan. Engkau juga memberkati saudara kami yang terkena PHK Tuhan. Engkau pulihkan keluarga-keluarga yang terkena PHK. Berikanlah kepintaran dan hikmat baginya untuk dapat mengambil suatu solusi dalam jalan keluar dalam menghadapi masalah-masalah mereka dalam masa-masa PHK mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkatilah seluruh keluarga kami, saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Berkatilah juga gereja Tuhan di seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Pakailah gereja Tuhan untuk menyaksikan kasih-Mu, menyaksikan kuasa, kemurahan, dan kebaikan-Mu di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Berkatilah para hamba-hamba Tuhan, para pendeta, para penginjil, dan para hamba-Mu yang Engkau pakai sesuai dengan panggilan-Mu bagi diri mereka masing-masing. Berkatilah keluarganya, berkatilah keuangannya, berkatilah ekonominya dan kesehatannya Bapa.
Terpujilah namamu melalui para hamba-hambamu ini Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, hambamu berdoa buat anak-anak hambamu yang sudah berkeluarga. Berkatilah rumah tangganya, berkati pekerjaannya, berkatilah seluruh harapannya, doa-doanya dan keinginannya. Boleh Engkau genapi sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu saja. Berkatilah kedua putra hambamu, Taro dan Lionel. Berikanlah kepintaran, berikanlah hati yang takut akan Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan dan mengasihi keluarga dan saudara-saudaranya. Terima kasih Bapa, Engkau sempurnakan doa dan permohonan kami. Bukan kehendak kami yang jadi Tuhan, kehendak-Mu yang jadi. Terpujilah namamu. Sebentar kami akan istirahat. Kau memberkati istirahat kami, tidur kami. Bangun besok pagi dalam keadaan sehat dan damai sejahtera. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Saudaraku, terpujilah Tuhan. Pada malam hari ini kita telah bersama-sama melaksanakan mesbah keluarga. Kita menaikkan pujian penyembahan kita kepada Allah. Terpujilah Allah melalui diri kita dan keluarga kita. Dan kita telah membaca firman Tuhan. Firman yang boleh mengajar, mendidik, dan memberikan bekal bagi kita untuk dapat mengenal dan mengasihi Tuhan sesuai dengan rencananya bagi kita pribadi, lepas pribadi, dan bagi keluarga-keluarga kita. Dan kita telah berdoa bagi keluarga kita, bagi bangsa kita, dan bagi gereja Tuhan. Terpujilah Tuhan melalui keluarga kita. Jika keluarga kuat, maka kota kita kuat dan negara kita kuat. Terpujilah Tuhan. Selamat malam. Shalom. Shalom. God bless you. Sampai jumpa di mesbah keluarga berikutnya. Amin.